Ada banyak contoh-contoh orang yang sukses luar biasa berasal dari keluarga yang tidak beruntung. Jangan pernah Anda tertahan atau terbelenggu dengan privilege masa lalu keluarga Anda, tetapi bisa memandang segala sesuatu itu dengan benar untuk meraih kemajuan di masa yang akan datang. Sahabatku, para agen perubahan yang saya cintai, dari pengalaman saya beberapa kali membawakan seminar mengubah mindset untuk meraih keberhasilan, ada beberapa pertanyaan peserta dan sering kali ditanyakan, yaitu tentang privilege. Privilege itu adalah keberuntungan-keberuntungan yang dimiliki oleh seseorang karena orang tuanya kaya, karena orang tuanya pemimpin, karena orang tuanya pejabat. Sehingga orang yang tidak memiliki privilege yang sama merasa takdirnya harus lebih buruk daripada orang yang privilege-nya bagus. Jadi oleh karena itu, peserta seminar sering bertanya kepada saya, bagaimana caranya saya bisa sukses kalau privilege saya tidak sebagus yang dimiliki oleh orang lain? Maka sahabatku, para agen perubahan yang saya cintai, saya mau ceritakan, waktu saya dulu kuliah di Amerika, saya mendapatkan sebuah data. Data itu adalah merupakan hasil survei yang mengatakan bahwa 85% orang sukses yang ada di dunia ini berasal dari orang susah. Jadi oleh karena itu, biarpun privilege-mu tidak sebagus privilege orang lain, keberuntungan-keberuntungan yang kamu peroleh di dalam kehidupanmu tidak seperti yang dimiliki orang lain dari orang tua, Anda tidak perlu berputus asa. Ada banyak contoh-contoh orang yang sukses luar biasa berasal dari keluarga yang tidak beruntung. Kita tahu dan semua kita mengenal yang namanya Ciputra. Ciputra ini adalah seorang putra bangsa yang luar biasa sukses, yang berasal dari keluarga susah dari Gorontalo. Waktu masa kecilnya dia harus berjalan 14 km dengan ceker ayam tanpa sepatu untuk mendapatkan pendidikan yang begitu sulit untuk diperoleh di kampungnya. Jadi oleh karena itu, semangat yang menggebu-gebu dan juga fokus yang begitu kuat mampu mengubah kehidupannya. Jadi secara privilege, beliau ini tidaklah orang yang memiliki privilege yang menguntungkan. Ada juga yang kita kenal namanya Andrea Hirata. Andrea Hirata ini adalah orang dari Belitung. Beliau ini berasal dari kampung yang boleh dikatakan terpencil, dan juga dia ini mendapat pendidikan yang tidak sebaik yang ada di kota-kota besar. Tetapi dengan semangat dan fokusnya di dalam mengerjakan pendidikannya, maka beliau itu berhasil kuliah sampai mendapat beasiswa ke luar negeri. Jadi oleh karena itu, jangan pernah Anda tertahan atau terbelenggu dengan privilege masa lalu keluarga Anda, tetapi bisa memandang segala sesuatu itu dengan benar untuk meraih kemajuan di masa yang akan datang. Kalau sekarang orang sering mengatakan, kalau si Gibran itu anaknya presiden, wajar saja dia itu bisa sukses ini, sukses itu. Kalau Kaisang juga adiknya adalah anak presiden, dia itu begitu mudah untuk mendapat kesuksesan. Ya, itu betul, karena mereka sudah lahir dari orang tua yang sudah berhasil menemukan privilege-nya. Tetapi, pernahkah Anda berpikir bagaimana dulu masa awalnya yang dialami oleh Pak Jokowi sendiri? Tentunya Pak Jokowi bukanlah berasal dari keluarga yang wah, tetapi dia mampu membangun privilege-nya sehingga dia memperoleh keberhasilan, dan itu memang pasti akan diwariskan kepada keluarganya. Dan banyak contoh-contoh yang berasal dari keluarga yang tidak beruntung, tetapi akhirnya bisa menjadi tokoh-tokoh besar di dalam keberhasilan. Anda bisa melihatnya banyak contoh kasus di seluruh bumi ini. Maka benar, tidak salah apa yang dikatakan oleh survei itu, bahwa 85% orang sukses berasal dari latar belakang orang susah. Jadi Anda tidak perlu berputus asa. Sahabatku, para agen perubahan,
Yang menjadi pertanyaan sekarang, dan ini sering ditanyakan oleh peserta seminar kepada saya adalah, bagaimana caranya membangun privilege yang bagus? Maka saya katakan, untuk membangun privilege yang bagus, pertama-tama adalah tetapkan dulu apa cita-citamu atau apa impianmu. Kamu pengen bagaimana 5-10 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, belajarlah dan bekerjalah di bidang yang sama. Jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang mubazir. Kita mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan cita-cita ataupun impian kita. Dan cara belajar yang paling bagus adalah mengerjakannya. Ada banyak orang yang tidak terlalu mumpuni di dalam hal pendidikan bidangnya. Tetapi karena dia bekerja tekun dan terus fokus mengolah keahliannya di bidang itu, maka akhirnya dia pun menjadi sukses besar, memiliki privilege yang kuat di bidangnya. Kemudian langkah ketiga adalah bergaullah, bersosiallah dengan orang-orang yang sama impiannya. Orang-orang yang sudah sukses di bidang tersebut harus kita dekati. Harus banyak kita bertukar pikiran dengan dia, sharing pengalaman-pengalaman dengan dia, sehingga itu menjadi modal bagi kita. Ketahuilah bahwa siapapun pergaulanmu, 5 atau 10 tahun ke depan, kamu pasti sudah mirip atau hampir sama dengan dia. Jadi oleh karena itu, bangun cita-citamu. Belajar dan bekerjalah di bidang itu. Dan bergaullah dengan orang yang sudah sukses di bidang tersebut. Saya Sortaman Saragi, salam agen perubahan. Tetap semangat.